Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dan dikuatkan oleh kasih Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan memberikan firman, karena kami tahu Roh Kudus yang akan mengubah hati kami dengan memberikan firman kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk berkhotbah, dan pakai setiap pikiran dan juga pengertian yang dari Tuhan untuk boleh disampaikan, sehingga kami mendapatkan pengertian dari Tuhan lewat firman, melalui apa yang kami pahami, dengan bahasa yang kami mengerti, dan juga dengan pergumulan yang membentuk kami, yang kami sedang alami. Biar Tuhan yang boleh tolong, sehingga setiap firman yang hidup, menghidupkan kami untuk hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca surat Roma. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita akan tekankan kembali beberapa ayat yang pernah kita baca, yaitu dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan bagi kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini ada perbandingan yang kita sudah pelajari kemarin mengenai pikiran yang dibentuk oleh roh atau pikiran roh dengan pikiran daging dan pikiran yang membawa kepada kematian. Hari ini saya ingin menekankan kembali pengertian yang kita sudah sempat bahas itu dan memberikan penjelasan mengenai apa yang secara spesifik dibahas oleh surat Roma mengenai hal-hal yang dari roh dibandingkan dengan hal-hal yang dari daging, supaya kita dengan jelas mengerti apa yang sebenarnya sedang dibahas. Saudara, di dalam kitab suci ada pembahasan dengan bahasa yang dimengerti sebenarnya, tetapi pembahasan itu dimengerti tentu di dalam kelompok pembaca mula-mula. Dan kalau kita mengalami kesulitan memahaminya, ini bukan karena teorinya terlalu dalam atau teologinya terlalu sulit. Salah satu yang indah dari membahas teologi adalah teologi itu berbicara tentang hidup. Sebenarnya sama ya, ketika saudara berbicara tentang filsafat, itu adalah penyelidikan tentang hidup. Sehingga sangat aneh jika kita merasa inferior atau merasa bodoh sehingga kita tidak cukup kepintaran untuk memahami. Itu akan memisahkan kita dari hidup yang berlimpah sebenarnya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah memikirkan dengan teliti, memikirkan hidup kita dan memikirkan tentang apa yang digumulkan oleh kitab suci. Baik teologi maupun filsafat, itu sebenarnya mengajak kita untuk memperluas pergumulan kita. Kita cuma tahu bergumul tentang satu dua hal tentang hidup kita. Tapi baik filsafat maupun teologi mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ada banyak hal lain yang juga perlu kamu gumulkan. Kita menggumulkan tentang misalnya orang tua sakit atau anak sakit atau uang kurang atau apapun itulah. Tapi baik filsafat maupun teologi mengatakan ada hal lain yang juga harus digumulkan dan itu serius untuk digumulkan. Misalnya, tahu dari mana sih sebuah perbuatan itu dianggap baik? Atau hal lain lagi, tahu dari mana bahwa pengetahuan yang kita selama ini tahu itu benar? Atau hal lain lagi, tahu dari mana bahwa semua orang akan mempunyai nilai dan pandangan hidup yang sama dengan kita? Hal-hal ini cuma contoh, ada banyak hal lain yang perlu digumulkan lagi. Sehingga manusia tidak akan habis-habis bergumul sebenarnya. Kita tidak diciptakan baru, dilahirkan kembali oleh roh untuk langsung berada di titik finish. Kita diselamatkan oleh Tuhan untuk melanjutkan bergumul, tapi sekarang mempunyai arah yang baru. Ini yang ditekankan oleh seorang ahli sejarah gereja bernama Carl Trueman. Dia mengatakan Kristus tidak menebus manusia untuk memberikan solusi. Kristus menebus manusia untuk memberikan jalan. Jalan menuju solusi final, yaitu langit dan bumi yang baru. Sehingga kalau kita mengatakan Kristus itu adalah jawabannya, itu kadang dipahami dengan cara yang salah. Kristus memang jawabannya, tapi jawaban itu harus digumulkan terus.
Kita tidak menjadi finish, tidak menjadi total final sempurna ketika kita sudah diselamatkan. Kita menjadi orang yang berproses. Ini tidak bicara status. Bicara status ya saudara sudah mengalami status yang diperbarui dengan sempurna. Tapi saudara dan saya mengalami pergumulan, perjalanan hidup yang bergumul. Dan pergumulan bukan cuma pergumulan yang umumnya orang pahami sebagai pergumulan. Kalau ditanya kamu sehat? Kita bilang sehat. Gimana keuangan? Baik. Relasi dengan keluarga baik. Oh berarti nggak ada pergumulan. Salah. Banyak orang bergumul, bukan karena hal-hal yang secara umum dipahami sebagai pergumulan. Banyak orang bergumul tentang siapa Tuhan misalnya. Banyak orang bergumul untuk cari tahu tentang hidup. Sebenarnya saya mesti ngapain ya? Apa yang jadi pengharapanku? Apa yang bisa aku pegang sebagai kebenaran? Banyak orang yang bergumul tentang agama misalnya, tahu dari mana agama saya benar. Dan pergumulan-pergumulan seperti ini itu sangat penting untuk dilanjutkan di dalam pikiran yang benar. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita dan menyelamatkan kita, Dia memberikan Kristus sebagai juru selamat, bukan cuma sebagai juru selamat yang membuat kita mendapatkan keselamatan saja, tapi sebagai juru selamat yang menuntun kita untuk bergumul. Nah maka saudara, teologi dan juga filsafat, ya kita batasi pembahasan ke teologi lah ya. Teologi mengajarkan kepada kita untuk bergumul. Dan orang yang tidak mau bergumul adalah orang yang akan mendapatkan kesimpulan yang terlalu cepat. Dan dia akan sulit untuk bertumbuh di dalam kekristenan. Orang Kristen adalah orang yang senantiasa bertumbuh karena pergumulan baru yang dibukakan oleh kitab suci. Dan pergumulan itu kadang bertambah setelah orang menjadi Kristen. Orang-orang Romawi yang menjadi Kristen, setelah jadi Kristen pergumulannya bertambah. Sekarang dia konflik dengan pimpinannya. Dia sekarang konflik dengan masyarakatnya, dia konflik dengan budayanya. Ini tidak dialami waktu dia belum Kristen. Jadi kalau dikatakan kekristenan membuat orang tenang hidupnya, ya di satu sisi benar tapi di sisi lain. Kekristenan adalah sumber masalah. Saudara harus mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari hidup untuk mau ikut Kristen. Ini dialami oleh banyak orang yang menjadi Kristen dan mengalami konflik dengan keluarganya misalnya. Kenapa mau konflik? Kenapa nggak tenang-tenang di agamamu yang lama? Jawabannya adalah karena saya memperoleh sesuatu yang layak untuk membuat saya tidak tenang. Ini sesuatu yang layak untuk saya perjuangkan. Ini sesuatu yang layak untuk membuat saya tertekan bahkan. Iman Kristen adalah iman yang layak untuk bikin saya menderita bahkan. Karena ada sesuatu yang lebih baik yang ditawarkan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa salahnya pengertian populer tentang agama yang memberikan ketenangan. Karl Marx di masa awalnya mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat. Tapi setelah dia bergumul lagi dia mengatakan tidak. Agama adalah pemberi ketenangan di tengah-tengah kekacauan yang dialami manusia. Nietzsche melanjutkan dengan kalimat yang mirip. Dia mengatakan kalau bukan karena seni, ya oke lah dia bilang seni ya. Tapi kalau bukan karena seni yang menggantikan agama dalam pengertian dia, manusia akan kosong dan depresi. Nah jadi saudara sekalian, ada hal yang indah yang kita percaya datang dari Kristus. Dan hal yang indah itu membuat kita mau hidup dengan lebih repot, dengan lebih sulit, dengan lebih penuh penderitaan bahkan. Bukan karena kita suka menderita, nggak ada orang suka menderita. Kenapa rela jalankan kalau begitu? Karena apa yang saya peroleh dari Kristus melampaui segala yang saya pikirkan sebelumnya. Dan karena itu saya rela mengalami apa yang saya alami demi memperoleh Kristus. Dan saudara bisa bayangkan kebalikannya dari sudut pandang Kristus. Kristus melihat manusia berdosa dan dia mengatakan saya akan alami penderitaan untuk mereka karena kasihku kepada mereka. Benar-benar nggak imbang ya, tapi saudara Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan dia rela menderita untuk kita yang sebenarnya tidak layak diperjuangkan. Kalau ditanya mengapa Kristus rela mengalami salib, dan alasannya adalah kita, itu nggak masuk akal ya. Untuk kita aja masa berjuang sih? Kita bukan kelompok orang yang layak diperjuangkan kok. Tapi Kristus lakukan itu. Maka saudara setelah kita beriman kepada Kristus ada pembalikan pikiran dalam diri kita dengan mengatakan untuk Kristus saya rela. Untuk Kristus saya rela alami apa yang harus saya alami. Dan ini yang membuat orang bertumbuh sebenarnya. Ketika saudara tidak rela mengalami Tuhan karena ada hal lain yang saudara lebih pilih, berarti saudara belum tahu betapa bernilainya Tuhan. Kalau ada orang ditanya, kenapa kamu rela berkorban demi Tuhan? Dia mengatakan, loh masa enggak? Mana ada orang bodoh yang enggak mau berkorban demi Tuhan? Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, berkorban bagi Tuhan adalah hal yang sangat wajar, sangat masuk akal.
Sama seperti ada orang ditanya, kenapa kamu kerja? Oh, untuk memberi makan anak saya. Hah? Masa untuk anak kamu rela kerja? Orang itu akan bilang, loh, ya jelas iya dong. Untuk anak saya rela kerja, masa enggak? Jadi saudara, ini mengenai cara berpikir ya. Orang yang masih hitung-hitungan untuk Tuhan, masih berpikir tentang apapun lah, tentang apa, kesehatanku, keselamatanku, keuntunganku. Kalau kita masih berpikir tentang itu lebih daripada Tuhan, ya itu pikiran aneh bagi orang yang sudah benar-benar mengerti cinta kasih Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan akan mengatakan, saya nggak ngerti kenapa kamu masih ragu untuk ikut Tuhan. Saya nggak ngerti kenapa kamu nggak rela untuk ikut Tuhan. Nah jadi saudara, kerelaan untuk ikut Tuhan adalah satu hal yang membuka wawasan, ya, memberikan kelimpahan. Memberikan kepada kita sebuah dunia baru untuk dinikmati. Kekristenan bukan cuma memberikan kepada kita satu aspek tambahan. Dulu saya kurang sibuk di gereja, sekarang setelah diselamatkan, setelah percaya Tuhan, aku tambah kesibukan sedikit. Kalau dulu satu hari nggak ada yang dipersembahkan untuk Tuhan, sekarang ada 1 atau 2 jam untuk Tuhan. Bukan cuma itu loh. Kekristenan menawarkan cara pandang dunia yang baru sama sekali. Kita melihat dunia dengan cara yang totally baru. Sangat beda dengan yang lama. Tapi hidup yang dijalankan sama. Nah ini sesuatu yang unik. Orang biasanya punya romantisasi pengalaman Kristen. Yaitu setelah jadi Kristen, pengalaman berubah. Dirinya mungkin tetap sama. Setelah jadi Kristen ada pengalaman baru dong. Pengalaman baru apa? Misalnya kalau berdoa langsung dijawab. Bukankah itu menyenangkan? Atau bisa lihat Tuhan. Nah ini pengalaman baru yang menyenangkan. Paulus mengalami, kenapa saya nggak boleh? Atau pengalaman sembuh mujizat. Ini kan yang menyenangkan jadi Kristen. Pengalaman baru. Tapi kalau saudara lihat kebanyakan orang Kristen yang saleh. Mereka mengalami bukan pengalaman baru. Mereka mengalami pengalaman lama yang dilihat dengan cara yang baru. Mereka mengalami pengalaman yang sama, tetapi sekarang mereka punya hati yang baru. Ingat apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia mengenai perjanjian baru misalnya. Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu hati yang baru. Baru nanti setelah itu, nanti menyusul langit dan bumi yang baru. Jadi saudara mesti tahu ordernya apa, urutannya ya. Apa yang duluan Tuhan perbarui? Hati kita. Apa yang belakangan Tuhan perbarui? Langit dan bumi. Akankah ada saat di mana pengalaman kita berubah total? Ada, tapi belum sekarang. Lalu sekarang apa yang berubah? Hati. Saudara mengalami pekerjaan yang sama setelah percaya Tuhan Yesus, tetap pekerjaannya sama kan? Enggak berubah. Jadi kalau saudara dengar kesaksian mengatakan sejak saya percaya Yesus, saya dipromosikan terus sama bos. Ya sudahlah, anggap ini sebagai berita sampingan yang ya bikin senyum sedikit, tapi nggak usah dianggap sebagai kebenaran. Karena kekristenan tidak berkait dengan promosimu. Kekristenan berkait dengan hal lain, tapi bukan dengan keuntungan pribadimu yang tiba-tiba melonjak. Atau ada orang bersaksi, sebelum saya beriman kepada Kristus, sebelum saya ke GRI, sebelum saya melayani, usaha saya terus menerus mandek-mandek. Sekarang kok jadi maju terus ya? Itu kisah sukses yang tidak perlu terlalu dianggap serius. Bukan itu inti kekristenan. Atau ada yang mengatakan, dulu saya sering sakit-sakit sejak percaya Yesus, hilang semua. Saudara bisa ganti kata Yesus dengan apapun yang lain loh. Ada orang yang bisa bersaksi hal yang sama tentang Buddhisme. Ada orang bisa bersaksi hal yang sama tentang meditasi transendental yang mereka jalani. Apapun itulah. Itu bisa diganti. Kristus bisa diganti dengan apapun kalau cuma masalah ini. Tapi saudara, justru di dalam kitab suci diajarkan bahwa setelah engkau percaya Yesus, kehidupanmu tetap sama. Tapi engkau berubah. Dan perubahan manusia ternyata yang paling signifikan, paling penting. Alkitab tidak mengajarkan perubahan lingkungan sebagai hal yang cepat-cepat harus diberikan. Tapi Alkitab mengatakan manusia benar-benar secara krusial harus dirubah. Dan ini yang saudara dan saya alami. Kita mengalami perubahan di dalam hati. Dan di dalam hati yang dimaksudkan oleh Alkitab itu bukan pemisahan antara hati dan pikiran ya. Atau perasaan dan pikiran. Karena hati berarti semuanya. Kehendak saudara itu disimpulkan dengan kata hati. Kardia kalau dalam perjanjian baru atau lef dalam perjanjian lama. Pikiran juga dirangkum dalam kata hati. Keinginan juga dirangkum dalam kata hati. Niat saudara untuk hidup juga dirangkum dengan kata hati. Bahkan kecintaan saudara atau perasaan kasih itu juga dirangkum dalam kata hati. Jadi memberi hati itu bukan cuma memberi kasih dalam pengertian Alkitab. Hati berarti pikiran, perasaan, emosi, kehendak, tujuan hidup, cara melihat hidup, segalanya. Pola berpikir, itu semua dirangkum dengan kata hati. Nah maka perubahan hati berarti perubahan memandang segala sesuatu. Segala sesuatu dipandang dengan cara yang beda. Dan saya ingin coba rangkum apa yang harus dipahami dalam perubahan ini. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-5, mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 melanjutkan pengertian bahwa keinginan daging itu maut dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kenapa keinginan daging itu maut? Karena keinginan daging melihat hidup di dalam cara yang bentur dengan apa yang Alkitab katakan. Hal pertama, keinginan daging itu mempunyai cara memandang hidup yang konflik dengan Allah. Karena di dalam Alkitab diajarkan Allah adalah pemilik hidup dan Allah adalah pencipta dan penopang tempat hidup bagi manusia. Manusia hidup di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah konteks. Saudara hidup sekarang ada rumah, saudara hidup ada keluarga, ada pekerjaan yang saudara jalan. Itu yang dimaksud dengan hidup kan. Kita tidak mengatakan hidup di dalam istilah yang sifatnya medis dan fisik. Kalau ditanya apakah kamu hidup, ya kita nggak menjelaskan jantung masih berdetak, pikiran masih jalan, dan paru-paru masih berfungsi untuk menangkap oksigen, maka saya hidup. Bukan itu yang dimaksud. Kalau orang tanya bagaimana hidupmu, kita tidak mengatakan normal, detak jantung kira-kira begini. Orang tidak tanya kondisi medis biasanya, kecuali kalau saudara lihat dokter ya, dokter akan tanya kondisi medis atau menjelaskan kondisi medis. Tapi kalau saudara berbicara di dalam lingkup yang umum sehari-hari, waktu saudara bicara tentang hidup, itu berarti saudara bicara tentang keluarga saudara, tentang pekerjaan saudara. Kalau ditanya apa yang kamu lakukan untuk penghidupan misalnya, saudara nggak mengatakan yang aku lakukan untuk penghidupan adalah ya energi dari makanan, kemudian detak jantung untuk memompa darah, kemudian otak untuk membuat semuanya berfungsi, ada liver untuk membersihkan racun. Bukan itu kan penghidupan. Penghidupan berarti apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan dalam hidup. What do you do for life? Apa yang kamu lakukan for a living? Apa yang kamu lakukan untuk ya, hidup? Lalu hidup juga berarti keluarga, komunitas. Hidup berarti ada tempat, ada konteks. Jadi ketika saudara memahami tentang hidup, saudara memahaminya di dalam pengalaman sehari-hari yang saudara jalankan. Itulah hidup. Dan Alkitab mengatakan bahwa apapun yang saudara jalankan, konteksnya, tempatnya, lingkungannya, itu adalah topangan dari Tuhan. Topangan dari Tuhan. Nah ini pengertian Alkitab. Tetapi kedagingan memikirkannya dengan cara yang lain. Kedagingan tidak setuju kalau hidup itu topangan Tuhan. Kedagingan akan mengatakan bahwa hidup itu akan tergantung pada diri. Sayalah yang menentukan bagaimana saya hidup. Terserah saya. Tapi saudara, yang orang gagal pahami di dalam zaman modern adalah ketika kita mengatakan terserah saya, kita sedang meletakkan beban yang terlalu besar di pundak kita yang kita tidak mungkin pikul. Tidak ada orang sanggup menopang hidupnya sendiri. Dan jika dia memutuskan untuk melakukannya sendiri, dia sedang membebani pikirannya dengan tekanan yang tidak sanggup dia penuhi. Banyak di antara kita yang tidak tahu mungkin 10 tahun lagi akan lakukan apa atau akan mendapatkan penghidupan dengan cara apa. Ada yang sudah yakin tapi ketika ditanya lagi apa kamu yakin? 10 tahun lagi kamu masih akan tetap stabil pendapatannya. Tadinya yakin, setelah ditanya jadi nggak yakin. Kalau orang ditanya tentang kondisi ekonomi, apakah kamu yakin kondisi ekonomi akan membaik atau akan makin baik? Ya nggak ada orang bisa jawab yakin. Ada orang-orang yang sangat panik di tengah-tengah pandemi ini karena berpikir dalam beberapa lama lagi usahanya mungkin akan hancur atau bagaimana. Keadaan bisa berubah. Ternyata ada orang yang usahanya malah makin stabil, ada orang yang memang mengalami kesulitan. Kita tidak bisa duga apa yang akan terjadi. Nah, jadi saudara, adalah tindakan bodoh ya kalau kita memikul di atas pundak kita penghidupan kita. Nggak bisa. Saudara tidak bisa memikul hidup saudara karena kita tidak didesain untuk hidup terpisah dari Tuhan. Dan maksudnya terpisah dari Tuhan bukan cuma secara rohani. Begitu banyak kali kita berpikir tentang Tuhan dalam term rohani. Apa itu hidup dari Tuhan? Oh, itu rohani, nggak ada kaitan dengan pekerjaanku, tidak ada kaitan dengan usahaku. Ini cuma masalah rohani. Tuhan menghidupkan rohani saya. Saudara, Alkitab lagi nggak ngomong rohani dalam pengertian kita. Alkitab sedang berbicara tentang hidup sehari-hari. Jadi jangan terlalu merohanikan apa yang Alkitab bicarakan secara sehari-hari. Ketika Alkitab mengatakan kamu yang dulu mati sekarang hidup, ini bukan cuma masalah rohani. Ini masalah hidup sehari-hari. Jadi kita mesti memahami reinterpretasi tentang hidup. Apa sih yang Alkitab maksudkan tentang hidup sehari-hari? Yang Alkitab ajarkan adalah cara kita memandang hidup. Cara dunia atau cara kedagingan adalah kita tidak melihat Tuhan menopang. Dan kalau kita melihat Tuhan menopang, kita mengharapkan topangan Tuhan itu dialami dengan cara yang supranatural. Nah ini yang problem lagi. Kenapa Tuhan itu disingkirkan dari keseharian yang natural ya? Karena kita berpikir bahwa kalau kita bisa mengerti kenapa sesuatu bekerja, itu berarti bukan Tuhan.
Kalau ada ilmu pengetahuan menjelaskan berarti ini bukan Allah, itu kan bodoh ya. Ini yang dipercaya di dalam tradisi teologi sebagai God of the gaps. Itu sindiran teologi kepada orang-orang sains yang mengatakan Tuhan tidak ada karena kita sudah punya sains. Loh, itu aneh. Kenapa kemampuan menjelaskan membuktikan gak ada Tuhan? Itu gak masuk akal. Nah jadi saudara sekalian, ketika kita berpikir tentang Allah sebagai pribadi yang hanya mengerjakan hal yang supranatural, ya kita akan jauh dari Tuhan. Percayalah, saudara akan jauh dari Tuhan jika saudara berharap kedekatan dengan Tuhan itu dialami melalui hal yang supranatural. Seringkali kita bersaksi, puji Tuhan, kemarin itu saya sakitnya parah loh. Pusing, perutnya luar biasa sakit, lalu saya doa, lalu hilang. Ya mungkin benar Tuhan sembuhkan secara mirakulus, mungkin benar loh. Tapi ya sudah, lewat aja. Tuhan sembuhkan saya secara supranatural dan that's it, selesai. Setelah itu saya lanjutkan menyenangi pekerjaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hal yang sehari-hari. Bukankah di dalam doa Bapa kami, saudara tidak berdoa untuk hal-hal yang sifatnya mujizat, saudara berdoa untuk pemeliharaan Tuhan sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini roti kami, atau berikanlah kami roti harian kami. Ya kalau dalam bahasa kita dijadikan makanan kami. Karena kita agak aneh kenapa roti ya, kita nggak biasa makan roti, katanya itu cuma snack. Nah tapi saudara di dalam pengertian orang Yahudi, roti itu adalah makanan pokok. Jadi yang diminta di dalam doa Bapa kami adalah makanan rutin yang akan dimakan tiap hari. Nggak ada yang miraculous di sini. Nggak ada yang terlalu mujizat. Saudara sanggup menyediakan roti di atas meja, itu bukan sesuatu yang terlalu hebat. Ya kalau dalam konteks kita, saudara mampu menyediakan sebakul nasi atau sepiring nasi di atas meja. Nggak hebat kan? Nggak ada orang akan bersaksi. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya sudah prestasi hebat. Itu saya mampu menghidupi keluarga saya dengan sepiring nasi. Orang akan bilang, oke, bagus, saya senang kalau kamu bisa melakukan itu. Tapi nggak usah bangga, itu bukan hal yang terlalu perlu untuk dikagumi. Tapi ini yang justru doa Bapa kami coba ajarkan. Nikmati Tuhan melalui hal yang rutin. Yang kau makan tiap hari. Ini Tuhan yang beri. Dan ada perbedaan yang besar ya ketika saudara menganggap bahwa apa yang saudara dapat itu adalah hasil saudara sendiri. Dengan memahami bahwa apa yang saudara dapat itu adalah pemberian. Ada satu pemuda yang melayani di persekutuan di San Francisco. Satu pemuda remaja, belum pemuda waktu itu. Saya bertemu waktu dia masih remaja. Dia pakai jam tangan yang mati. Saya nggak ngerti. Loh, jammu mati? Dia bilang tahu. Terus gimana kamu tahu jam? Dari HP. Oh, kamu udah ada HP. Oke, kamu lihat HP untuk ngelihat jamnya. Iya, kenapa pakai jamnya? Pemberian nenek katanya. Nenek sudah meninggal. Saya mau lihat jam ini untuk ingat nenek. Pemberian. Nah, kalau dia kerja sendiri, dia kerja lalu menabung, kemudian beli jam mati. Nggak ada bangganya loh. Lihat saya sanggup membiayai jam mati. Nggak ada kan kebanggaan itu. Tapi ini adalah kebanggaan di dalam menerima kasih. Jam itu bukan simbol kemampuan dia memelihara diri. Jam itu adalah simbol cinta kasih neneknya. Dan itu dia pakai terus. Baru saya ngerti, oh gitu ya, oke. Lalu saya bercandain dia, saya mau kasih kamu baju, nanti kamu pakai terus untuk mengingat saya ya. Jangan ganti-ganti. Nah saudara, kita menerima pemberian dari Tuhan meskipun itu adalah nasi tiap hari. Kalau kita nggak sadar itu diberikan oleh Tuhan, nggak ada perasaan kasih loh. Kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan karena kita tidak merasa Tuhan sedang memberikan kita sesuatu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan cerita-cerita sukses para hamba Tuhan luar biasa yang mengatakan mereka dapat langsung suara dari Tuhan lah, atau mereka mendapatkan berkat yang berlimpah karena tiba-tiba mereka jadi kaya atau apapun itu. Lalu saudara berpikir, kok Tuhan gak ingat saya ya? Nah ini namanya khotbah yang membuat kita jauh dari Tuhan ya. Karena ada orang-orang yang merasa bahwa kelompok mereka kelompok spesial yang dekat dari Tuhan dan semua yang lain adalah orang-orang yang jauh. Tapi saudara, doa Bapa kami mengajarkan hal yang lain. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berarti kita mengakui waktu Tuhan mencukupkan makanan kita setiap hari secukupnya, itu adalah tanda kasih dari Tuhan. Tuhan mencintai kita di dalam pemberiannya. Tuhan juga mencintai kita dan buktinya adalah kadang-kadang penderitaan yang kita alami. Penderitaan pun tanda cinta dari Tuhan. Nah ini sudut pandang kedua. Sudut pandang pertama adalah saya pikul hidup saya di bahu saya, itu kedagingan. Saya sanggup kerjakan segala sesuatu sendiri, itu kedagingan. Nah lalu saudara, aspek yang kedua dari kedagingan adalah bahwa segala hal yang saya nikmati, segala hal yang saya alami, yang saya mau terima dari Tuhan, adalah hal yang harus bersifat baik, luar biasa besar, dan penting. Kalau tidak begitu ini bukan dari Tuhan, itu kedagingan. Tuhan dipisahkan dari keseharian, dan Tuhan dianggap sebagai sebuah pribadi atau apapun itulah, yang akan memenuhi saya nanti belakangan. Jadi saya akan topang hidup saya, lalu yang kedua adalah Tuhan itu adalah pemberi yang luar biasa, bukan yang biasa.
Dan yang ketiga adalah Tuhan itu adalah yang harusnya membawa saya ke dalam keadaan tidak menderita. Ini pikiran kedagingan. Apakah setelah orang ikut Tuhan, dia tidak mungkin mengalami kesulitan? Enggak kok, tetap alami. Karena perubahan dari roh adalah perubahan cara berpikir, bukan perubahan situasi. Kalau saudara lihat lingkungan saudara banjir, sangat besar kemungkinan rumah saudara kebanjiran. Kecuali kalau rumah saudara tinggi kan, nggak ada kaitan dengan iman saudara. Iman saudara tidak memagari rumah saudara sehingga tidak kena banjir. Belum pernah ada yang kirim foto ke saya tentang rumahnya yang masih kering, sedangkan tetangganya udah kebanjiran. Tiba-tiba ada batas air yang tiba-tiba turun, kayak laut merah terbelah. Dan rumah dia aman. Kalaupun ada, saya langsung tahu ini editan gitu ya. Langsung secara insting saya bilang ini editan pasti ya. Jadi nggak pernah saya menemukan rumah yang kering sedangkan lingkungannya banjir. Dan kalaupun benar itu terjadi nggak terlalu ada gunanya karena saudara nggak bisa keluar juga. Saudara harus menerjang tembok air itu kan. Jadi saudara ketika lingkungan saudara banjir, saudara kena banjir. Ketika ada pandemi kita beresiko kena. Apakah dengan iman kita bisa menangking corona? Tentu tidak dan itu sudah terbukti kan. Ada yang coba dan ya gagal. Nah jadi yang saudara bisa nikmati dari Tuhan itu bukan bebas penderitaan, herannya. Tuhan mengizinkan kita melihat Kristus yang mengalami sengsara sama kayak kita dan mengalami kematian sama dengan kebanyakan semua orang, bukan kebanyakan orang. Kristus mati kok. Yesus anak Allah jadi manusia dan dia mati. Dan orang akan twist teologinya dengan mengatakan, iya dong dia mati supaya kita nggak mati. Tapi coba lihat di Alkitab, Paulus mengatakan dia mati supaya kita mati bersama dia. Dia bangkit supaya kita bangkit bersama dia. Nggak ada kata-kata dari Paulus yang mengatakan dia mati supaya kita nggak harus mati. Bilur-bilurnya membuat kita nggak punya bilur-bilur. Di dalam Yesaya dikatakan bilur-bilurnya membuat aku sembuh. Sembuh itu apa? Kita udah ada bilurnya duluan. Saudara harus tahu ya. Kita sudah kena bilur dan Tuhan Yesus menyembuhkan bilur kita. Nggak pernah ada perkataan Yesus kena bilur supaya kita nggak ada penderitaan. Itu kalimat bodoh yang nggak ada di Alkitab. Nah jadi saudara sekalian ketika kita menikmati Tuhan, kita tidak bebas dari penderitaan yang akan dialami oleh siapapun. Kita tidak seharusnya merasa kita orang eksklusif yang tidak akan kena penderitaan, itu bodoh. Dan kita juga nggak seharusnya mengatakan bahwa kita lebih menderita dari yang lain. Enggak. Sebagai orang Kristen kamu bisa mengalami pergolakan politik sama seperti orang beragama lain. Sebagai orang Kristen kamu bisa menjadi korban kerusuhan sama seperti agama lain. Tapi yang pasti sebagai orang Kristen kamu tidak mungkin menjadi pelaku kerusuhan. Jika kamu jadi pelaku kerusuhan kamu belum Kristen. Nah jadi saudara kita bisa mengalami penderitaan loh. Nah tapi pikiran kedagingan akan mengatakan penderitaan adalah hal yang paling membuktikan bahwa saya berada dalam keadaan rendah. Kalau saya miskin saya rendah, kalau saya menderita saya rendah, kalau saya sakit saya rendah. Tapi saudara pikiran dari roh akan mengatakan tidak. Karena Allah mengidentikan dirinya dengan orang-orang rendah. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah dunia ini, dia lebih banyak bersekutu dengan orang-orang yang dipinggirkan. Saudara kalau lihat gambaran dari Injil Lukas, ya Injil Matius juga, Markus dan Yohanes sama lah. Tapi Lukas yang lebih banyak porsinya. Di dalam Injil Lukas dicatat bahwa Kristus adalah seorang yang sangat banyak bergaul dengan orang-orang rendah. Entah itu miskin, penyakitan, pendosa, orang kaya yang kontroversial, seperti pemungut cukai. Saudara orang kaya itu ada dua jenis kan, orang kaya yang usahanya sukses, sama orang kaya yang di blacklist. Saudara mau nggak bergaul dengan incaran KPK misalnya? Saudara nongkrong-nongkrong ngopi bareng dengan orang yang berbaju oranye. Dia orang kaya loh, tapi baju oranye nggak mau, nggak ada yang mau. Sama orang kaya yang baik mau kan? Saudara ngopi dengan orang kaya yang memang sukses usahanya ya nggak apa-apa dong. Tapi Yesus itu ngopi dalam tanda kutip dengan orang yang jadi incaran KPK loh. Sehingga orang akan mengatakan kenapa engkau bergaul dengan pemungut cukai? Kenapa engkau bergaul dengan orang-orang hina? Kenapa kamu lakukan itu? Dan Yesus kasih 3 perumpamaan yang indah. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang paling mengharukan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa perumpamaan paling mengharukan itu Tuhan keluarkan? Karena orang mengatakan, kenapa kamu bergaul dengan orang yang kami mau singkirkan dari masyarakat? Jadi saudara ada pembalikan di dalam pikiran roh. Ketika saudara mengatakan miskin itu buruk, disingkirkan itu buruk, menjadi tahanan itu buruk, ya benarlah kalau saudara bersalah, bertobatlah. Tapi setelah bertobat, saudara harus tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan engkau sebenarnya. Menjadi sakit itu buruk, menjadi tua itu buruk, bodoh itu buruk. Tapi Alkitab mengatakan loh, Tuhan justru menyatakan dirinya identik dengan orang-orang ini. Bukankah ketika Kristus ada di atas kayu salib, dia mewakili semua kelompok yang rendah itu. Dia mewakili penjahat, dia mewakili orang hina, dia mewakili orang yang dibuang oleh Tuhan. Dan sebenarnya dia mewakili kita semua, orang-orang yang layak untuk disingkirkan.
Jadi saudara sekalian, pikiran kedagingan akan mengatakan, saya nggak bisa loh hidup menderita, nggak boleh. Saya nggak mau memang benar, nggak ada yang mau. Tapi mengatakan nggak bisa, itu sesuatu yang membohongi diri. Begitu banyak orang kaget ketika dirinya menderita. Dia tidak sangka bahwa dirinya bisa mengalami hal yang sulit seperti itu. Orang lain boleh alami, itu kan orang lain. Saya nggak boleh dong. Aku tidak seharusnya mengalami ini. Tetapi di dalam pikiran roh, hal sebaliknya yang diajarkan oleh Tuhan. Kita akan alami atau bisa alami apapun yang orang lain bisa alami. Tapi kita mempunyai cara baru untuk melihat itu. Nah, nanti kita akan bahas soal penderitaan lebih banyak di dalam ayat-ayat selanjutnya ya. Banyak dibahas tentang bagaimana orang Kristen melihat keindahan Tuhan di dalam penderitaan. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kedagingan akan mengatakan bahwa kita tidak seharusnya menderita, nggak boleh menderita. Kalau saudara didiagnosa dengan suatu penyakit, insting pertama saudara akan mengatakan, kok saya juga bisa kena ya? Kenapa saya? Tapi setelah itu saudara akan mulai berpikir tentang kitab suci. Nggak salah loh, saudara kaget di awal-awal lalu mengatakan, saya nggak seharusnya alami ini. Tapi lama-lama saudara mulai berdamai dengan teologi yang benar. Dengan menyadari bahwa, ya saya udah alami, mau apa lagi? Bisakah saya miskin? Bisa. Bisakah saya menderita? Bisa. Nah, jadi saudara sekalian, kedagingan akan mengatakan tidak seharusnya saya menderita. Pertama, kedagingan akan mengatakan saya bisa berjuang atas hidup saya. Dan akhirnya saya mengatakan bahwa kenikmatan dan kelimpahan itu harusnya jadi jaminan. Kalau enggak, baru saya perlu Tuhan untuk bereskan. Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kalau saya gagal sukses. Maka saya minta Tuhan yang bereskan. Lalu yang ketiga, kedagingan akan mengatakan bahwa saya tidak seharusnya menderita. Kemudian yang keempat, kedagingan akan mengatakan bahwa lingkungan seharusnya menjadi inline dengan saya. Lingkungan saya harusnya selaras dengan saya. Ini problem yang besar ya saudara, kedagingan kita akan mengatakan bahwa orang sekeliling kita harus cocok dengan kita. Dan kita akan menjadi orang yang terus-menerus sulit hidup di dalam komunitas, karena kita tidak mengerti bahwa lingkungan tidak seharusnya cocok dengan kita loh. Lingkungan seharusnya menjadi pembentuk kita, entah itu lingkungan baik ataupun lingkungan buruk. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan antisosial, kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi antisosial. Ada seorang pastor yang menulis buku tentang 3 layar, 3 kaca. Dia bicara tentang 3 kaca yang menghindarkan kita dari fellowship. Kaca pertama itu adalah kaca mobil. Semua kaget, saya kira smartphone, ternyata yang pertama dia bilang kaca mobil. Dia membandingkan saat di mana orang belum punya mobil atau belum ada mobil yang menjadi milik rakyat. Orang akan jalan kaki kan, atau naik seekor kuda mungkin. Waktu dia jalan kaki, dia akan bertemu orang, akan menyapa. Saudara pernah tidak alami jalan kaki dan mengalami orang pejalan kaki lain itu sebagai pesaing saudara? Pernahkah? Sambil jalan kaki lalu saudara lihat-lihatan orang, lalu saudara cepat jalannya, dia lebih cepat lagi. Saudara mau potong jalur dia mau potong lagi jalur saudara. Nggak terjadi dalam jalan kaki, tapi itu terjadi waktu saudara bawa mobil. Waktu saudara bawa mobil, pengemudi lain itu bukan your fellow driver, tapi menjadi pesaing untuk jalur bayar tol. Atau pesaing jalur lampu merah. Atau pesaing, klakson akan main terus kan. Dan orang bilang lebih baik klakson daripada memaki. Jadi berarti klakson itu sebenarnya adalah sensor bagi makian. Saudara mau ngomong lalu disensor, tut, gitu, itulah gunanya klakson. Nah saudara, ini menarik ya ketika dikatakan bahwa layar pertama yang memisahkan kita dari kehidupan komunal itu adalah layar mobil, kaca mobil. Kita pakai mobil dan kita nggak ketemu siapapun. Waktu saudara mengendari mobil, ada keluarga di sebelah saudara, tapi ya langsung ingat prinsip, jangan ajak ngomong sopir, gitu kan, nanti bisa kecelakaan. Jadi saudara, mobil memisahkan kita dari keharusan berkomunitas. Ini bukan berarti kita jadi masyarakat anti mobil setelah ini. Saya nggak mengatakan setelah ini engkau pulang tinggalkan mobilmu dan kuncinya di sini. Juga STNK dan surat-surat lainnya. Enggak. Saudara tetap boleh bawa mobil saudara, silakan. Kita akan sulit hidup di tengah masyarakat kita tanpa menggunakan teknologi. Tapi saudara harus tahu teknologi punya side effect dan kesadaran akan hal itu membuat saudara mempunyai strategi untuk mengakalinya paling tidak. Nah, jadi kaca mobil katanya adalah penghalang pertama dari kehidupan manusia. Yang kedua adalah kaca TV. Dulu orang-orang, paling tidak di dalam konteks Amerika ya, itu di sore hari akan suka duduk di teras mereka. Duduk di teras, menyapa satu sama lain. Hei tetangga, apa kabar? Hei, dengar anakmu cacingan ya? Iya, anakmu kutuan ya misalnya, ya, contoh. Ada ngobrol-ngobrol lah. Tapi setelah ada TV, semua orang masuk ke rumah. Dan akhirnya teras menjadi sesuatu yang nggak penting lagi. Bayangkan ya, zaman dulu di mana teras itu berjaya. Saudara, dulu ada filsafat yang dibicarakan di teras. Aliran Stoik mengatakan aliran mereka adalah filsafat yang dibicarakan di teras. Kemudian orang bercengkrama dengan orang yang jalan di daerah lingkungan saling kenal karena lihat satu sama lain di teras gitu ya.
Saya ingat ketika KKR regional di daerah Tentena misalnya, kami masuk ke dalam satu daerah yang cukup banyak rumah. Dan orang duduk di situ sore-sore sambil menyapa satu sama lain. Hey, begitu ada orang asing semua mata melihat, ini orang dari mana? Lalu kami berusaha untuk mengadaptasi kemurahan senyum mereka, senyum sama semua orang. Pokoknya saudara anggap kenal aja lah. Jadi kalau ketemu orang, bu, iya, pak. Itu yang terjadi ya. Tapi katanya TV merubahnya, orang sekarang akan masuk mengurung dan rumah akan makin diminimalkan. Kalau dulu rumah di depannya ada teras, sekarang di depannya itu garasi. Langsung ada, tutup. Nggak usah lihat apa-apa. Apa lu lihat-lihat, itu kira-kira kalau zaman sekarang. Lalu yang ketiga adalah smartphones. Smartphones ini membuat penderitaan yang cukup besar. Karena membuat komunitas yang seharusnya ada tidak terjadi. Dan membuat percakapan yang seharusnya tidak perlu terjadi, bisa terjadi. Saudara zaman dulu sebelum ada smartphones, kalau saudara bertengkar, begitu saudara berhenti lihat-lihatan sudah pergi. Pertengkaran berhenti. Umpama saya bertengkar dengan Ziko. Bertengkar dengan Ziko. Menurut saya baju biru itu jelek. Ziko bilang, bagus, jelek, bagus. Lalu sudah selesai, kita pulang. Selesai, nggak ada lagi lanjutannya. Tapi sejak ada smartphones, dia WA saya bilang, bagus. Saya balas WA-nya, jelek. Dan ini berlangsung sampai jam 2 malam. Gitu ya. Saudara bayangkan, mana ada pertengkaran berlangsung sampai jam 2 malam sebelum era smartphones. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi saudara ada yang memisahkan kita dari komunitas. Tapi yang mengerikan bukan teknologinya lah. Saudara nggak perlu paranoid. Silakan punya HP, silakan punya TV, silakan punya mobil. Tapi yang membuat paranoid dari buku itu adalah bahwa orang menyenanginya. Akhirnya saya bisa menghindarkan diri dari sesama. Dari dulu saya pengen menghindar dan sekarang bisa. Di saat pandemi ini ada orang yang stres karena nggak bisa saling bertemu. Tapi ada juga orang yang cukup kacau justru menyenangi keadaan ini. Ya saya harap saudara nggak gitulah ya. Untunglah nggak usah ketemu orang, saya senang nggak ketemu orang. Lebih senang ketemu cicak di kamar saya. Lalu bercakap-cakap dengan cicak. Nah saudara, ini kesulitan ya. Kita tidak menganggap sesama manusia kita sebagai pembentuk kita. Nggak usah bilang senang lah, nggak apa-apa saudara nggak menyenangi orang. Tapi orang di sekitar saudara adalah pembentuk saudara. Saudara akan bertumbuh karena ada orang di sekeliling. Dengan ketidaksukaan bertemu orang, saudara tidak akan bertumbuh. Saya tidak menjanjikan kehidupan komunal akan membuat saudara lebih senang, mungkin lebih stres. Tapi yang saya janjikan adalah kehidupan komunal akan membentuk saudara. Saudara nggak bisa punya teori sabar, nggak ada itu teori sabar. Saudara bisa dengar kalimat, sabarlah kamu, tapi itu nggak akan membentuk saudara jadi sabar. Saudara akan jadi sabar karena sering bertemu dengan si sabar, si Ziko, Ziko akan menguji kesabaran saudara. Dan dia akan diuji kesabarannya oleh saudara gitu ya. Jadi perjumpaan dengan orang akan membentuk kesabaran kita. Perjumpaan dengan orang akan membentuk kita. Saudara akan dibentuk karena perjumpaan dengan orang. Nah tapi kedagingan akan mengatakan bahwa pembentukan dengan orang lain itu sesuatu yang gak perlu. Saya yang mau bentuk orang lain. Orang lain harus sesuai dengan saya. Saya adalah orang yang ingin ekspresikan diri, orang itu harus jadi pendengar. Saya adalah orang yang ingin nyaman dan orang lain harus jadi pemberi nyaman. Dan di dalam zaman kita sekarang, kenyamanan adalah segalanya. Apapun yang membuat kita nyaman, itu yang akan membuat kita jadi manusia, kita berpikir begitu. Kenyamanan adalah kemanusiaan. Kita akan jadi manusia kalau kita nyaman. Tapi di dalam Alkitab, hal lain yang diberitakan oleh kitab suci. Kita menjadi manusia kalau kita adalah orang-orang yang dibentuk. Manusia itu berarti dibentuk. Saudara sedang dibentuk, saudara sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dalam pandangan Tuhan tentunya. Dan pembentukan ini bukan pembentukan yang menyenangkan. Tapi saudara mesti mengalaminya. Maka saudara, di dalam pikiran kedagingan, kesenangan sejati adalah right here, right now. Saat ini, sekarang juga. Itu kesenangan sejati. Saya harus dapat kesempurnaan jadi manusia sekarang. Tapi saudara, kitab suci mengajarkan kesempurnaan itu nanti, belum sekarang. Ketika kita sudah mati dan bangkit. Kebangkitan saudara adalah titik final saudara menjadi manusia. Itulah buah pencapaian yang paling utama ya, yang paling sempurna. Bukan sekarang. Nah jadi kalau sekarang saudara sedang dibentuk, mungkin ada banyak ketidaknyamanan yang akan saudara jalankan. Nggak menyenangkan memang, tapi kesenangan sejati akan Tuhan berikan. Dan justru kesenangan itu akan mulai saudara nikmati ketika saudara dengan rela mengikuti pembentukan Tuhan. Lalu saudara, hal berikutnya dari kedagingan adalah kedagingan akan menganggap bahwa keinginan diri adalah Tuhan yang paling besar, keinginan diri. Apa yang saya mau, itulah yang harus dipenuhi dengan segera. Tapi ini akan mematikan manusia. Manusia mati bukan karena dia tidak mendapatkan makanan saja ya. Dia mati karena keinginannya adalah Tuhan. Banyak orang dimatikan oleh keinginannya tanpa dia sadar. Ini sebelum dia mati secara fisik. Dia mempunyai keinginan yang begitu jahat dan dia mati karenanya. Dia mempunyai keinginan yang menghancurkan dirinya dan dia mati karenanya. Orang-orang yang tidak mau menguasai dirinya akan dikuasai oleh keinginannya dan itu mematikan dia.
Maka saudara, semua aspek tadi, tidak bertuhankah, mengandalkan diri untuk melakukan pekerjaan dan segala hal yang lain, itu akan membuat orang berada dalam keadaan kosong. Dia mati sebenarnya. Dan di dalam Alkitab uniknya, segala hal yang kita hidupi itu sebenarnya identik dengan mati. Itu akan terbukti waktu kita mati. Jadi saudara, ketika seseorang mati, ketika tubuhnya tidak bergerak lagi, ini merupakan kesimpulan dari seluruh hidup kedagingan. Jadi saudara, kesimpulan dari seluruh hidup kedagingan adalah kematian. Apapun cerita yang saudara alami di dalam kedagingan. Mungkin saudara adalah orang yang sabar, mampu menahan diri. Tapi saudara orang yang memikul pekerjaan saudara untuk menghidupi diri di pundak saudara. Saudara tidak percaya Tuhan. Saudara mungkin orang baik tapi tidak menikmati ibadah kepada Tuhan. Ini kan kasus yang terjadi di banyak agama yang katanya mengajarkan kebaikan. Yang katanya pengikutnya lebih baik dari agama lain. Tapi mereka tak bertuhan. Mereka nggak menikmati keindahan menyembah Tuhan yang rela mati bagi umatnya dengan menjadi manusia. Nah jadi ini yang kosong. Dan kehidupan yang dijalani dengan kosong itu adalah kehidupan yang ujungnya akan mati. Jadi saudara, kita manusia berdosa itu akan punya banyak jalur, tapi ujung-ujungnya mati. Dan setiap jalur itu berkontribusi terhadap kematian yang akan dibuat final pada waktu dia mati. Saya ambil contoh orang yang pikirannya picik, dia sedang mati sebenarnya. Orang picik itu lain dengan orang yang peka ya. Orang peka lain dengan picik. Orang peka itu bisa punya sense. Oh ini orang jahat. Tapi orang picik itu akan mengatakan ini jahat, itu juga jahat, semua jahat. Beda antara orang picik dan orang peka. Saudara, kita mesti latihan jadi peka ya supaya nggak polos-polos amat. Semua orang dianggap baik. Saya bicara dengan satu orang pengusaha lalu saya tanya apa sih yang bikin sukses. Dia bilang saya punya sense, belajar dari pengalaman. Siapa yang jujur, siapa yang enggak. Itu yang paling penting. Waktu saya diskusi ya, saya sangat ingin tahu sebenarnya bagaimana teologi berkait dengan dunia bisnis. Dulu saya studinya di dalam bidang bisnis sebelum akhirnya mengikuti panggilan Tuhan studi teologi. Lalu saya coba cari tahu dari orang yang sudah alami dan jalankan. Dan satu kali ada kalimat yang bagus yang kena ke saya. Saya tanya apa yang bikin sebuah usaha bisa maju. Dia bilang ya temukan orang jujur dan rajin ya, jangan jujur dan malas. Ya orang malas nggak mungkin jujur lah. Saudara, orang malas akan gampang bohong. Kamu ngapain siang ini? Merenung, padahal tidur. Itu kan nggak ada orang jujur orang malas yang jujur. Saudara silakan cari kalau bisa tolong temukan, kalau ada temukan dengan saya. Adakah orang malas yang jujur? Orang malas nggak mungkin jujur. Orang malas harus menyembunyikan kemalasannya di dalam kebohongan. Kenapa nyontek? Karena malas belajar dan akhirnya mengakali kesuksesannya dengan nyontek. Nah jadi dia bilang kuncinya adalah cari orang jujur. Tadinya saya mau protes, enggak loh Pak, jujur dan rajin. Tapi saya untung gak jadi ngomong karena mungkin dia akan ngomong, gak ada orang malas yang jujur. Nah dia mengatakan bahwa yang kunci paling penting itu cari orang jujur. Gimana cara cari orang jujur? Ya cara cari orang jujur adalah belajar. Belajarnya gimana Pak? Dia bilang belajarnya ditipu katanya. Wah berat amat belajarnya. Ya saya gak niat sih ditipu tapi ya pernah ditipu, kadang-kadang ditipu. Jadi saya belajar, oh ternyata orang nipu tuh kayak gini ya. Orang jujur tuh kayak gini. Saya mau tanya gimana bedainnya? Alisnya kah? Atau sorotan matanya yang jujur tuh begini? Yang bohong tuh begini atau gimana saya nggak ngerti. Dia bilang sulit jelaskan, ini pengalaman yang saya alami sendiri. Tapi ya itulah ya akhirnya saya punya hikmat untuk menemukan siapa orang jujur. Tapi dia bilang ya ini anugerah Tuhan karena saya sendiri jujur. Saking jujurnya bisa dibohongin. Tapi puji Tuhan katanya buahnya adalah karena saya jujur saya ketemu orang jujur. Orang jujur sama orang jujur jadi cocok. Orang jujur ketemu orang jujur ngopi sambil makan cucur gitu ya. Nah jadi dia bilang, kalau ketemu orang jujur itu kuncinya loh, nanti kamu bisa berhasil. Maksudnya berhasil, ya kita bisa percayakan ke orang dan apa yang diharapkan jalan, bisa jalan. Nah jadi ini yang dia ucapkan, dia katakan ke saya dan ini membuat saya berpikir tentang kemanusiaan. Bahwa ternyata orang bisa mendeteksi atau bisa memahami pentingnya nilai yang kekristenan coba propose ya. Saudara boleh bicara dengan orang gak Kristen sekalipun, saudara bisa mulai penginjilan dengan cara mengingatkan apa yang jadi etika Kristen. Apa yang sebenarnya orang Kristen sangat tinggikan. Misalnya kerelaan untuk berkorban, ini akan ditertawakan oleh orang picik. Tapi akan dikagumi oleh orang yang berbijak. Ada orang yang mengatakan, apa itu Kristen menyerahkan diri untuk berkorban? Bodoh banget, mati dong kalau gitu. Mana ada orang sukses kayak begitu. Tapi saya ketemu loh satu orang ketika bicara di sebuah ruang tunggu di bandara. Dia bukan orang Kristen. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol, saya coba tanya, apakah engkau Kristen? Dia bilang, enggak, kamu Kristen ya? Saya bilang, iya, kok tahu? Iya, wajahmu kayak Kristen. Lalu kami ngobrol dan dia mengatakan kalimat yang bikin saya terharu. Dia mengatakan, Kristen itu benar loh. Wih, kok kamu enggak Kristen dalam hati saya? Kristen itu benar dalam hal apa? Ya itu dalam hal percaya orang yang berkorban.
Kamu percaya bahwa pengorbanan itu penting dan saya setuju itu. Loh kenapa Bapak nggak Kristen? Langsung saya tembak. Ya saya keluarga bukan Kristen, nggak cocok saya Kristen. Meskipun Kristen bagus. Saya dari aliran keluarga nggak boleh Kristen, memang udah gini lah, nasibnya udah gini katanya. Saya nggak ngerti nasib apa maksudnya. Tapi dia bilang begitu, saya nggak Kristen tapi saya setuju sama Kristen. Karena Kristen katanya mentuhankan yang rela berkorban. Yesus kan rela berkorban, maka kamu sembah kan? Iya, di satu sisi iya saya bilang, tapi dia nggak jadi Tuhan karena dia rela berkorban, dia memang Tuhan. Maka pengorbanannya jadi signifikan. Tapi dia mengatakan itu loh, saya sangat senang teori itu benar, nggak bodoh. Banyak orang bilang itu bodoh, tapi enggak. Kerelaan berkorban itu menunjukkan dedikasi, dia bilang. Dedikasi kepada kasih, dedikasi kepada perjanjian, dedikasi kepada keseriusan untuk menjalankan apa yang sudah dikatakan. Itu semua berkait dengan berkorban. Dan kalau saudara dengar cerita sukses atau pembicaraan motivasi atau apapun, ya Injil itu motivasi yang paling kuat sebenarnya, tapi banyak orang nggak ngerti. Bahwa perjanjian yang Tuhan jalankan adalah perjanjian di mana di dalamnya Tuhan rela berkorban untuk perjanjian ini jalan. Dan kalau kita mengatakan sukses itu karena tipu-tipu, enggak. Saya banyak contoh lah kalau saudara mau tahu ya dari orang-orang yang saya kenal yang mengatakan enggak lah bukan karena menipu sukses. Menipu bisa sukses cepat, tapi habis itu kosong, berantem terus sama orang, nggak dipercaya. Apa gunanya? Apa gunanya hidup kalau orang nggak percaya kita lagi? Nggak ada gunanya. Nah jadi saudara ada orang yang peka melihat, dia bilang saya nggak tahu gimana caranya, saya diberikan berkat. Pokoknya lihat orang bicara sebentar langsung tahu ini jujur nih. Saya sampai tanya dia, kalau saya gimana? Oh Bapak jujur. Karena ada Roh Kudusnya katanya gitu. Ya, dia mengatakan begitu dan saya pikir ya itu kita perlu itu ya, kita perlu memahami bagaimana baca orang. Sehingga kita nggak gampang dibohongin, nggak gampang ditipu, nggak gampang polos-polos mengakui bahwa orang lain itu benar atau baik atau apapun yang positif lah. Tapi saudara, peka itu nggak sama dengan picik. Ada orang bukan peka, cuma picik aja. Semua orang jahat di mata dia. Apapun yang dia lihat itu negatif. Kamu tahu nggak sih ini? Jelek dia di sini. Dia jeleknya di sini. Semua orang jelek. Lalu kamu gimana? Aku juga jelek. Kasihan ya orang kayak gini. Nah jadi saudara sekalian, picik itu bukan hal yang baik. Dan ketika orang menjalankan kehidupan yang picik, lihat semua negatif, lihat semua dan mengatakan segala sesuatu itu jelek. Dia itu sedang mati sebenarnya. Jalur dia adalah picik. Matinya dia, versi mati dia itu picik. Dia adalah orang picik dan karena dia picik, dia tidak menikmati hidup. Dia nggak menikmati hidup seperti yang Tuhan mau berikan. Ada orang lain matinya itu egois. Pokoknya egois, tukang tipu orang, yang penting dirinya untung. Kalau sudah relasi dengan orang, selalu akan ada kesulitan. Ada orang mengatakan tipe orang begini adalah tipe orang yang punya pengalaman. Dia akan ketemu dengan orang yang punya uang. Setelah deal dengan orang yang punya uang akan ketukar gitu ya. Orang yang punya uang jadi punya pengalaman, orang yang punya pengalaman ini jadi punya uang. Nah orang kayak begini dia sedang mati. Dia pikir dia hidup. Dia pikir dia bisa menyengsarakan orang lain dengan keuntungan diri. Orang egois sedang menjalankan kematiannya. Versi dia, jalur dia itu egois. Ada yang lain hawa nafsu. Dia nggak bisa menguasai hawa nafsunya. Jalur matinya dia itu. Sedangkan jalur matinya orang-orang lain ada yang lain lagi. Mungkin jalur matinya adalah pengakuan. Dia hidup tanpa pengakuan dan dia haus pengakuan, itu jalur matinya dia. Seumur hidup dia cari pengakuan dan dia nggak sadar itu mati. Nah saudara, kita semua punya jalur mati itu loh. Dan jalur itu yang akan dikonfirmasi dengan kematian fisik kita. Maka di dalam kekristenan atau di dalam teologi Paulus paling jelas, diajarkan bahwa kematian sudah kita mulai sejak kita lahir. Kita lahir di dalam dosa dan kematian. Dan finalnya itu adalah kematian fisik kita. Jadi kematian fisik kita adalah konfirmasi bahwa jalur yang kita tempuh adalah kematian sebenarnya. Lalu bagaimana dengan Kristen? Orang Kristen kan juga mati. Nah ini yang unik ya. Di dalam teologi Paulus, konfirmasi dari iman kita adalah kebangkitan. Menarik ya. Jadi kalau saudara hidupi iman kekristenan saudara, konfirmasinya bukan mati tapi nanti waktu saudara bangkit. Titik finish, finalnya bukan mati tapi bangkit. Ini pikiran yang luar biasa jenius dari Alkitab. Bahwa final dari semua orang adalah mati, sedangkan final dari semua orang Kristen adalah bangkit. Berarti orang Kristen akan alami mati juga. Maka saudara, ini adalah satu penjelasan bahwa meskipun kita sudah Kristen, kita masih ada jalur yang membawa kepada kematian. Ini nggak bisa lepas. Tugas kita mungkin bukan lepas dengan sempurna. Tugas kita adalah berjuang melawannya seumur hidup. Saudara akan punya tendensi yang saudara akan perjuangkan seumur hidup. Tendensi saudara beda dengan saya. Ada yang tendensi dosanya itu adalah pengakuan. Aduh kalau saya dipuji saya senang sekali. Agustinus mengakui bahwa itu adalah tendensi dosa dia. Dia mengatakan setiap kali orang memuji saya merasa senang. Harusnya nggak terjadi ya. Setiap kali orang mencela saya merasa seperti akhir dunia. Maka dia menulis kalimat yang bagus di Confessions. Tuhan apapun yang saya kerjakan yang baik, tolong mahkotai segera. Jangan sampai saya merasa itu saya.
Tapi setiap kali ada yang buruk, bukakan kepada saya, itu saya. Jadi kalau ada yang baik, segera Tuhan mahkotai dengan mahkota Tuhan. Segera segel dengan mengatakan, this is mine, gitu kira-kira ya. Jadi yang Agustinus katakan adalah saya punya tendensi untuk jatuh kalau dipuji. Nah kalau saudara ketemu orang yang layak dipuji, lalu saudara puji dan dia jatuh, saudara nggak salah kan? Saudara cuma memuji karena saudara pikir memang ini pujian yang pantas diberikan. Tapi orang yang menerima itu yang salah. Dia error. Dia haus penerimaan, dan karena itu setiap kalimat adil yang kita berikan menjatuhkan dia. Dan dia mesti bergumul dengan dosa itu. Apakah dia akan menang lawan dosa itu? Akan ada kebangkitan. Tapi ya sebelum itu terjadi, dia mungkin akan bergumul terus di situ loh. Nah jadi kemenangan Kristen bukan kemenangan menang total atas dosa, tapi menang dalam pengertian saya tahu apa yang jadi kelemahan saya, dan seumur hidup saya akan berjuang untuk tangani itu. Berjuang ya, bukan, oh Pak, jadi boleh ya Pak bergumul terus di situ sampai mati. Oke, kalau gitu saya tenang aja. Nggak bisa tenang dong. Saudara bergumul untuk mengatasi dosa itu. Jadi ketika saudara bergumul untuk mengatasi dosa itu, saudara akan sadar bahwa ujung dari pergumulan saudara adalah kebangkitan. Saudara akan menang in the end. Sama seperti dosa akan menang dengan kematian. Demikian kesucian dan hidup baru dalam Kristus akan menang lewat kebangkitan. Nah jadi saudara sekalian, kehidupan orang berdosa adalah kehidupan yang menuju kematian. Sedangkan kehidupan kita adalah kehidupan yang tadinya menuju kematian, tapi akan ada kebangkitan. Maka di tengah-tengah perjuangan kita melawan natur kita yang lama, Tuhan memberikan natur yang baru. Inilah hidup dalam roh. Saudara bukan cuma berjuang melawan dosa yang lama, tapi saudara juga sekarang menikmati hal baru. Jangan pikir perjuangan hidup Kristen itu cuma melulu perjuangan melawan dosa. Di satu sisi kehidupan Kristen adalah perjuangan melawan dosa. Di sisi lain perjuangan kehidupan Kristen adalah mengejar kenikmatan hidup. Karena saudara didesain untuk bangkit. Saudara tidak didesain untuk berhenti mati. Saudara didesain untuk sebuah kebangkitan. Berarti saudara sedang mengalami kenikmatan hidup baru dong. Nah hidup baru itu ada di dalam apa ya? Hidup baru itu di dalam pengertian Roma pasal 8 adalah hidup di dalam pimpinan roh. Pimpinan roh yang membuat kita ada dalam komunitas umat, menikmati firman, menikmati kehidupan Kristen kita. Menikmati liturgi. Liturgi itu apa? Liturgi itu ada dua ya, saudara. Liturgi yang pertama adalah liturgi yang saudara jalani di gereja. Saudara datang beribadah, menikmati perjamuan kudus, firman. Tapi ada liturgi yang kedua. Liturgi yang kedua adalah keseharian saudara yang sekarang jadi milik Tuhan. Bayangkan ya, liturgi yang saudara jalani di gereja itu kan hormat dan suci. Ketika liturgis mengatakan, mari kita bangkit berdiri. Saya yakin saudara bangkit berdiri dengan perasaan hormat. Gak ada yang bangkit berdiri dengan mengeluhkan, berdiri lagi, lalu berdiri. Kalau ada bertobatlah ya. Saudara akan berdiri dengan hormat. Saudara disuruh liturgis duduk juga saudara nggak merasa sedang diperintah. Saudara sedang merasa diajak untuk melakukan sesuatu yang mulia. Dan ini absurd kalau saudara lakukan di rumah kan. Tiba-tiba saudara berdiri, ada perasaan hormat loh waktu berdiri di depan TV. Atau di depan kulkas. Lalu saudara duduk di depan kulkas, ada perasaan hormat. Nggak ada lah. Saudara makan roti, roti pemanggang Belanda, saya nggak boleh sebut merek. Saudara makan atau apapun, roti bicara atau apapun. Nah, ketika saudara makan roti itu nggak ada perasaan hormat seperti saudara makan roti perjamuan loh. Nggak ada saudara di antara saudara yang makan roti selai pagi-pagi sambil nyanyi karena kasihnya. Dan kalau lakukan itu juga agak kurang ajar gitu ya. Masa perjamuan kudus kamu sendirian dengan roti kacang itu. Nah, jadi saudara ada hal yang unik dan indah di dalam liturgi di gereja. Tapi yang saudara harus juga ingat adalah liturgi sehari-hari saudara juga penting. Kegiatan saudara sehari-hari ini adalah bagian yang indah. Tuhan mau saudara menikmati keseharian saudara. Gimana cara nikmatinya? Saudara nggak bisa nikmati sendiri, saudara harus menikmati di dalam komunitas. Ketika saudara sadar apa yang saudara kerjakan bisa sedikit memberkati orang, itu berkat besar bagi saudara loh. Nggak usah jadi pahlawan lah dengan mengatakan saya harus menyerahkan diriku untuk mengkristenkan seluruh Indonesia. Baru saya rasa dapat berkat bagi orang lain. Nggak semua dipanggil untuk itu. Ada orang dipanggil untuk menjadi misionaris yang mengubah sebuah suku. Mungkin saudara nggak dipanggil di situ. Mungkin saudara dipanggil untuk menceriakan atau memberkati atau menghidupkan hidup beberapa orang yang saudara layani misalnya. Sebagai seorang hamba, Paulus mengatakan kamu melayani Tuhan dengan melayani Tuanmu. Sebagai tuan, kata Paulus, kamu melayani Tuhan dengan berlaku adil bagi hambamu. Berlaku adil ya, bukan berlaku tidak adil. Banyak orang berpikir kalau saya sudah jadi bos, lalu saya jadi Kristen, berarti saya harus kasih uang berkali-kali lipat kepada bawahan lebih daripada orang lain. Bukan itu loh, berlaku adil. Nah jadi saudara sedang melayani orang. Saudara sedang bertindak untuk orang lain.
Itu kenikmatan menjadi Kristen. Dan kenikmatan ini yang saudara cicipi pelan-pelan. Sama seperti kehidupan kedagingan mencicipi kematian pelan-pelan. Demikian kehidupan baru di dalam Kristus mencicipi kehidupan pelan-pelan. Saking pelannya, mungkin saudara tidak sadar saudara sedang nikmati. Tapi ketika saudara diingatkan kembali seperti hari ini oleh firman, saudara diingatkan kembali oleh pembacaan kitab suci, saudara diingatkan kembali bahwa seluruh hidup saudara adalah bagi Tuhan. Sehingga apapun yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Apapun yang saudara makan atau minum, saudara lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan Allah. Ketika saudara diingatkan kembali akan hal itu, saudara mengalami percikan hidup baru yang membuat saudara kuat kembali. Tapi percikan hidup lama masih ada. Saudara berjuang mengatasi dosa dan saudara diizinkan Tuhan menikmati hidup baru. Inilah hidup dalam roh. Maka siapa yang hidup dalam roh, dia akan menikmati kehidupan yang baru. Siapa yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup baru di dalam Injil adalah hidup mematikan dosa yang terus berulang sampai mati. Dan kehidupan mencicipi hidup baru yang terus berulang sampai kebangkitan. Nah, kiranya ini boleh menguatkan kita untuk hidup di dalam roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu. Biarkan kami menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Tolong kami untuk hidup dengan cara yang limpah, dengan di dalam roh. Tolong kami untuk mengatasi dosa-dosa kami, berjuang terus. Tidak menjadi putus asa karena kecemaran yang masih ada, tapi menjadi penuh dengan semangat untuk hidup suci, mematikan dosa-dosa kami tiap-tiap hari. Dan Tuhan tolong kami juga supaya kami boleh menikmati hidup baru, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih kepada sesama, hidup di dalam kerinduan jadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong kami mencicipi sebagian kecil dari apa yang Tuhan akan sempurnakan di dalam kebangkitan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.